Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Pejuang Lip CPNS. Sebelumnya kita sudah membahas dari part 1 sampai part 26 teman-teman. Kita kali ini akan membahas part 27, Curi Star Belajar TWK CPNS 2026. Di sebuah wilayah pedalaman muncul riak-riak ketidakpuasan sekelompok pemuda yang merasa daerah mereka dianaktirikan secara ekonomi oleh pemerintah pusat, sehingga mereka mulai mengibarkan bendera organisasi terlarang dan menyuarakan opsi memisahkan diri dari NKRI. Pendekatan nasionalisme integratif yang paling tepat diterapkan oleh pemerintah untuk meredam potensi separatisme tersebut adalah mengirimkan pasukan militer skala besar untuk melakukan operasi penumpasan tanpa ampun terhadap seluruh pemuda di wilayah tersebut. Yang B, melakukan dialog kultural yang setara dengan para tokoh adat dan pemuda setempat, mengevaluasi ketimpangan pembangunan secara transparan, serta mengalokasikan program afirmasi ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur lokal yang dikelola oleh putra daerah asli. Yang C, memberikan otonomi kemerdekaan penuh kepada daerah tersebut agar anggaran pusat tidak tersedot untuk mengurus mereka. Yang D, menangkap para tokoh adat setempat untuk menggantinya dengan pejabat kiriman dari Pulau Jawa secara sepihak. Atau E, mengabaikan gerakan tersebut selama tidak masuk dalam pemberitaan media televisi nasional. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Separatisme modern seringkali berakar dari rasa ketidakadilan ekonomi atau marginalisasi dan ketiadaan pengakuan kultural. Pendekatan murni keamanan atau militer yang ada di pilihan A berisiko menyisakan trauma sosial mendalam dan memperpanjang siklus konflik. Pilihan B mencerminkan esensi nasionalisme Indonesia yang merangkul atau inklusif nasionalisme, yaitu negara hadir menyelesaikan akar masalah, yaitu berupa kesejahteraan dan keadilan, melalui jalur dialogis dan persuasif dan pemberdayaan berbasis kearifan lokal, yaitu dengan pembangunan yang berpusat pada manusia sehingga rasa memiliki terhadap NKRI tumbuh kembali secara organik. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Silakan bisa dibaca kembali untuk opsi B teman-teman. Next ke soal nomor 2. Seorang dokter spesialis berstatus ASN yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD didatangi oleh perwakilan perusahaan farmasi besar. Perusahaan tersebut menawarkan paket liburan ilmiah ke luar negeri secara gratis beserta uang saku. Dengan komitmen sang dokter harus selalu meresepkan obat merek milik perusahaan mereka kepada semua pasien, padahal tersedia obat generik dengan kandungan yang sama persis dan harganya jauh lebih murah untuk rakyat miskin. Tindakan dokter ASN yang mencerminkan integritas, profesi, dan pelayanan publik adalah menerima tawaran tersebut dengan alasan liburan ilmiah akan meningkatkan keilmuannya demi merawat pasien di masa depan. Yang B, menolak dengan tegas tawaran gratifikasi tersebut, mengutamakan keselamatan dan kemampuan ekonomi pasien dengan meresepkan obat berdasarkan panduan klinis yang objektif, termasuk obat generik yang terjangkau, serta melaporkan indikasi suap tersebut kepada manajemen RSUD. Kemudian yang C, menerima tawaran tersebut namun hanya meresepkan obat mahal itu kepada pasien yang terlihat kaya saja. Yang D, menolak tawaran tersebut tetapi meminta perusahaan farmasi mengganti paket liburan dengan uang tunai bulanan secara langsung ke rekening pribadinya. Yang E, berhenti menjadi dokter di rumah sakit negara dan membuka praktik kecantikan pribadi yang komersial. Oke, lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini sumpah jabatan ASN dan sumpah profesi kedokteran melarang keras penerimaan keuntungan pribadi seperti gratifikasi atau suap yang dapat mengaburkan objektivitas pelayanan publik dan merugikan hak masyarakat. Meresepkan obat mahal demi mengejar bonus atau liburan. Pilihan A adalah pengkhianatan terhadap etika kemanusiaan dan integritas. Pilihan B menunjukkan kepatuhan pada nilai integritas tertinggi, yaitu menolak suap industri, menempatkan kepentingan dan perlindungan ekonomi pasien di atas segalanya, serta menjaga marwah institusi kesehatan milik negara dari para praktik koruptif. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Silakan bisa dibaca kembali untuk opsi yang B teman-teman. Next ke soal berikutnya, soal nomor 3. Maraknya alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi kawasan tambak udang ilegal dan kawasan industri di sepanjang pesisir utara Jawa menyebabkan abrasi parah, hilangnya benteng alami dari ancaman tsunami, serta penurunan permukaan tanah yang mengancam penenggelaman desa-desa nelayan. Aksi bela negara yang paling solutif dan berkelanjutan dari komunitas pemuda pencinta alam lokal adalah, jadi soal ini adalah soal bela negara ya teman-teman. Yang A, menghancurkan seluruh tambak udang milik warga secara anarkis pada malam hari. Yang B, membujuk pemerintah asing untuk membeli wilayah pesisir tersebut agar dikelola menjadi taman nasional luar negeri.
Yang C. Menggalang gerakan swadaya penanaman kembali atau restorasi hutan mangrove. Melakukan edukasi ekonomi ramah lingkungan seperti silvofishery kepada petambak lokal, serta mendesak Pemda memperketat penegakan hukum tata ruang pesisir. Yang D. Memilih pindah rumah ke daerah pegunungan yang terbebas dari ancaman bencana laut. Atau E. Membuat konten video sindiran yang menyalahkan alam atas terjadinya abrasi dan banjirop. Oke, langsung ke pembahasannya, teman-teman. Ancaman kerusakan ekologis merupakan ancaman nyata dari militer yang dapat melumpuhkan ruang hidup dan pertahanan ekonomi suatu bangsa. Aksi bela negara dalam bidang lingkungan harus bersifat konstruktif, edukatif, dan melibatkan masyarakat sekitar. Tindakan merusak pilihan A melanggar hukum, sedangkan mengungsi pilihan D adalah bentuk sikap apatis. Pilihan C mencerminkan semangat bela negara sejati, yaitu melakukan pemulihan fisik lingkungan seperti ekosistem pertahanan pantai sekaligus memberikan solusi ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal agar tidak merusak alam. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Menggalang gerakan swadaya penanaman kembali atau restorasi hutan mangrove, melakukan edukasi ekonomi ramah lingkungan kepada pendambak lokal, serta mendesak Pemda memperketat penegakan hukum tata ruang pesisir. Oke, next ke soal nomor 4 ya teman-teman, soal terakhir dari part 27. Terjadi sengketa batas tanah yang sengit antar pemerintah desa dengan sebuah pondok pesantren lokal terkait kepemilikan sebidang lahan kas desa yang telah digunakan bertahun-tahun sebagai fasilitas olahraga warga. Kedua belah pihak memiliki dokumen klaim sejarah yang berbeda dari masa dari kedua kubu mulai terpancing emosinya hingga nyaris bentrok. Berdasarkan prinsip musyawarah sila keempat, Pancasila, langkah awal penyelesaian yang paling bijaksana adalah A. Pemerintah desa langsung mengerahkan Satpol PP untuk memagari lahan tersebut secara sepihak demi menegaskan kekuasaan. Yang B. Menyelenggarakan forum rembuk sengketa yang dipimpin oleh penengah netral seperti BPN dan camat, di mana kedua pihak duduk bersama memaparkan dokumen secara berkepala dingin, mencari solusi win-win, misalnya pemanfaatan bersama lahan untuk olahraga dan kegiatan pesantren, serta mengutamakan perdamaian komunitas di atas ego kelompok. Kemudian yang C. Membiarkan kedua kelompok massa bertarung secara fisik untuk menentukan siapa yang paling kuat bertahan di lahan tersebut. Yang D. Menjual lahan sengketa tersebut kepada investor swasta asing agar masalah kepemilikan berpindah tangan dan selesai. Yang E. Kepala desa menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan pesantren tanpa melakukan verifikasi dokumen sama sekali. Oke, next kita ke pembahasannya, teman-teman. Sila keempat Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Penyelesaian konflik sosial tidak boleh didasarkan pada unjuk kekuatan seperti yang ada di pilihan A dan C, teman-teman, atau pelepasan tanggung jawab yang ada di pilihan D. Pilihan B mengamalkan esensi pemusyawaratan, yaitu mempertemukan pihak yang bersengketa dalam koridor yang adil, melakukan pembuktian berbasis data objektif, serta merumuskan solusi kolaboratif yang tidak merugikan kepentingan publik desa maupun institusi keagamaan setempat demi menjaga persaudaraan sosial. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Menyelenggarakan forum rembuk senjata yang dipimpin oleh penengah netral seperti BPN dan camat, di mana kedua pihak bersama memaparkan dokumen secara berkepala dingin, mencari solusi win-win, misalnya pemanfaatan bersama lahan untuk olahraga dan kegiatan pesantren, serta mengutamakan perdamaian komunitas di atas ego kelompok, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang B nomor 4, teman-teman. Oke, sekian saja teman-teman part 27 kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi, teman-teman. Sekian, terima kasih.